Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan pejuang rupiah. Selamat datang di channel YouTube saya, IRI Channel, yaitu sebuah channel YouTube pendidikan yang menyediakan konten-konten pembelajaran. Di antaranya konten pembelajaran contoh soal P3K dan penjelasannya. Oke, sebelumnya jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya ya, serta tombol loncengnya. Oke, kita mulai. Soal latihan P3K 2021 yaitu kompetensi teknis. Kita mulai dari soal nomor 1. Coba kawan-kawan perhatikan, ada soal nomor 1. Media pembelajaran yang cocok untuk penjelasan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah, kalau kita menjawab A, sejarah tokoh masyarakat Jawa, B, sumber buku paket, C, gambar peta dan globe, D, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Yang E, gambar candi. Kalau kita menjawab A, sejarah tokoh masyarakat Jawa, kita lihat terlebih dahulu. Clue-nya adalah media pembelajaran. Yang dibutuhkan di sini adalah media pembelajaran. Media pembelajaran khususnya tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Kalau kita menjawab A, sejarah tokoh masyarakat Jawa, maka jawaban ini sangatlah luas. Jawaban A ini terlalu luas untuk menyimpulkan atau mengkhususkan tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Maka salah. Jika kita menjawab B, sumber buku paket. Sumber buku paket ini adalah media pembelajaran yang juga sangat terlalu luas, karena yang kita butuhkan hanya sekedar materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Maka jawaban B salah. Jika kita menjawab C, gambar peta dan globe, maka ini jawaban terlalu jauh, maka salah. Jika kita menjawab D, inilah yang benar. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Kenapa dikatakan benar? Video ini adalah sebuah media pembelajaran. Kemudian yang kita butuhkan materi khusus tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Maka di dalam video itu ada kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi jawaban itu terfokus pada materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi jawaban yang benar adalah D. Tapi tadi jikalau kita menjawab E, gambar candi, maka gambar candi ini terlalu luas cakupannya untuk menjawab sebuah materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Oke kawan-kawan, kita berlanjut ke soal nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah, yang perlu kita cermati terlebih dahulu adalah heterogen. Apa itu heterogen? Kita lihat. Kelompok siswa heterogen itu adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis, kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Jadi sudah kita dapat pahami bahwasanya siswa heterogen itu adalah kelompok siswa yang beragam. Maka dari keberagaman itu jawaban apa yang benar? Pemberian umpan balik seperti apa? Jika kita menjawab A, representative feedback. Ya, inilah jawaban yang benar. Representative feedback itu adalah wakil atau sebuah umpan balik yang mewakili dari keseluruh siswa, diambil beberapa siswa, kemudian dapat berkomunikasi atau dijadikan sebagai kesimpulan bagi si komunikator. Ini jawaban yang benar. Jikalau kita menjawab B, cumulative feedback, apa itu cumulative feedback? Yaitu sebuah umpan balik yang datang ke komunikator kembali dan dihimpun dahulu, kemudian tidak segera diubah dalam pesan. Maka ini jawaban yang salah karena terlalu lama. Kemudian, jikalau kita menjawab C, quantitative feedback. Apa itu quantitative feedback? Quantitative feedback ini adalah sebuah umpan balik yang umumnya diukur dengan jumlahnya secara kuantitas. Maka ini juga jawaban yang salah karena siswanya adalah heterogen. Jikalau kita menjawab D,
institusionalis feedback. Apa itu? Yaitu sebuah umpan balik lembaga. Maka cakupannya terlalu luas karena kita hanya membutuhkan siswa yang heterogen di dalam satu kelompok siswa itu saja. Jikalau kita menjawab external feedback, apa itu? Yaitu sebuah umpan balik yang diterima komunikatornya dari sang komunikasi. Sifatnya bisa langsung atau tidak. Maka jawaban ini juga salah. Jadi umpan balik yang tepat yaitu bagi siswa heterogen adalah representative feedback atau wakil. Oke. Kita lanjutkan kawan-kawan. Kita lanjut ke nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah, jadi kebalikan dari nomor 2. Yang ini adalah siswa yang homogen. Kita cermati dulu, apa itu homogen? Nah, homogen adalah kelompok siswa dalam lingkungan pendidikan yang didefinisikan sebagai menempatkan siswa dengan tingkat pengajaran yang sama bersama-sama. Jadi dapat kita pahami kelompok siswa dalam satu kelompok itu memiliki kesamaan. Jadi kalau siswa memiliki kesamaan, feedback atau umpan balik seperti apa yang kita butuhkan? Jikalau kita menjawab A, representative feedback. Nah, tadi bahwasanya representative feedback itu adalah wakil. Karena ini siswanya homogen, jadi tidak perlu wakil. Diambil secara keseluruhan pun bisa. Maka jawabannya salah jikalau kita menjawab A. Jikalau kita menjawab B, yaitu cumulative feedback. Cumulative feedback ini adalah jawaban yang benar. Kenapa dikatakan benar? Karena cumulative feedback ini adalah sebuah umpan balik yang datang ke komunikatornya dan dihimpun dahulu. Nah, jadi cumulative feedback ini adalah cocok bagi siswa yang homogen. Tapi, jikalau kita menjawab C, quantitative feedback, ini juga salah. Bahwasanya quantitative feedback itu umumnya diukur dengan jumlahnya. Terus kemudian institutional feedback. Sekali lagi, ini adalah kelembagaan, maka terlalu luas. Jikalau external feedback diterima komunikatornya dari komunikasi sifat bisa langsung atau tidak langsung, maka umpan balik yang E ini juga salah. Maka yang benar adalah cumulative feedback. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke jenis soal yang selanjutnya, yaitu nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. Ya, kita cermati pengamatan. Jikalau kita menjawab A, kinerja, maka ini salah. Karena yang kita lakukan adalah sebuah pengamatan, bukan sebuah proses pekerjaan. Ketika kita menjawab B, produk, maka ini juga salah. Karena ini bukan menghasilkan sesuatu. Jikalau kita menjawab C, portofolio, ini juga salah karena kita tidak mengumpulkan data demi data dalam bentuk yang sangat banyak. Jikalau kita menjawab D, proyek, ini juga salah. Kenapa dikatakan? Jikalau kita menjawab D, ini adalah benar. Kenapa demikian? Karena proyek ini adalah sebuah pengamatan. Jikalau kita menjawab E, maka ini salah. Praktek, pengamatan itu bukan sebuah praktek. Oke, jawaban yang benar, pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian proyek. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke soal nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian. Kita lihat, clue-nya adalah menyanyikan. Menyanyikan ini adalah sebuah aktivitas, pekerjaan, ataupun tindakan. Kata lain dari aktivitas, tindakan, atau pekerjaan ialah kita jawab, jika jawaban A, kinerja, maka ini salah. Karena kinerja itu adalah sebuah proses dari pekerjaannya. Jika kita jawab B, ini juga salah. Karena produk ini adalah sebuah hasil, maka juga jawabannya salah. Jika jawab C, C itu adalah portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan data-data, maka jawaban ini juga salah. Jikalau kita menjawab D, D adalah proyek. Proyek ini adalah hasil,
bukan aktivitas pekerja ataupun pekerjaan, maka jawaban ini juga salah. Jika kita jawab E adalah praktek. Praktek adalah nama lain dari aktivitas, pekerjaan, atau kegiatan. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah praktek. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Lanjut di next video. Terima kasih kawan-kawan amanah.